Tujuan dari kenapa pipa itu harus diinsulasi, karena ada perbedaan suhu ekstrim antara suhu air yang di dalam pipa dengan suhu luar dari pipa. Nah, perubahan suhu inilah maksudnya. Halo, assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana proses pengerjaan insulasi untuk aksesoris valve. Bagaimana prosesnya? Saksikan terus video ini. Oke teman-teman semua, langkah awal sebelum kita lakukan insulasi pada valve, kita lakukan dulu fabrikasi. Seruput dulu kopinya biar gak salah paham. Iya. Pengerjaan fabrikasi insulasi ini sebelumnya sudah kita ukur dulu ya teman-teman, ukuran dari masing-masing dimensi valve yang akan kita insulasi. Harus dipastikan benar-benar ya, ketika busa insulasi ini kita rekatkan di masing-masing valve, dipastikan busa insulasi ini padat dan rapat dengan valve yang kita pasangin insulasi ya, agar ketika nanti dari proses terjadinya pendinginan ini, kondensasi yang terjadi airnya tidak keluar, jadi air kondensasi tersebut akan terserap oleh busa insulasi ini. Pengeleman busa insulasi ini juga harus benar-benar dipastikan ya, bahwa antar sambungan busa insulasi tersebut benar-benar merekat dan rapat agar tidak terjadi kondensasi yang berlebih pada busa insulasi ini. Karena jika ada rongga, maka akan terjadi kondensasi karena terjadinya perbedaan suhu antara suhu pipa dengan suhu luar, maka terjadilah kondensasi. Seperti yang saya bilang tadi di awal ya, untuk pengerjaan insulasi valve itu benar-benar harus dipastikan insulasi bodi valve harus benar-benar rapat dan tertutup keseluruhan bodi, baik bodi valve, flank, dan baut-baut flank itu harus benar-benar tertutup oleh busa insulasi. Jangan sampai ada rongga yang tidak tertutup oleh busa insulasi ini ya teman-teman. Tujuan kenapa harus insulasi ke valve itu harus rapat keseluruhan, baik bodi, flank, dan baut, agar tidak ada celah sama sekali untuk udara masuk ataupun cahaya matahari mengenai bodi dari valve. Jika ada rongga, udara masuk, akan terjadi perubahan suhu. Karena tujuan dari kenapa pipa itu harus diinsulasi, karena ada perbedaan suhu ekstrim antara suhu air yang di dalam pipa dengan
suhu luar dari pipa. Nah, perubahan suhu inilah maksudnya perbedaan suhu luar pipa dengan dalam pipa inilah yang mengakibatkan nantinya terjadi kondensasi jika insulasi ini tidak baik ya. Maksudnya tidak baik itu insulasi ini tidak rapat, tidak memenuhi seluruh rongga yang ada di bodi valve. Jadi benar-benar harus dipastikan untuk insulasi ini benar-benar rapat dan tidak ada celah pada seluruh bodi valve agar tidak terjadi kondensasi akibat dari perbedaan suhu. Nah, untuk sistem pendingin ini, kenapa pipa itu harus dilakukan insulasi? Untuk menghindari terjadinya kondensasi, karena untuk pipa yang tidak dilakukan insulasi nantinya akan tidak sempurna untuk proses pendinginannya, dan rambatan dari air dingin ini tidak akan sempurna jika insulasi ini tidak baik. Jika insulasi ini sudah baik, maka air dingin yang mengalir untuk didinginkan ke ruangan yang akan kita dinginkan, suhunya bisa tercapai sesuai dengan yang kita inginkan. Gitu ya, teman-teman. Bisa diperhatikan ya, teman-teman, untuk pengerjaan insulasi di bagian valve ini benar-benar rapat ya keseluruhan bodi, jadi tidak ada celah untuk rongga di valve three-way ini. Nah, seperti ini jadinya ya, teman-teman, untuk valve three-way yang sudah kita lakukan insulasi. Pengerjaan insulasi balancing valve ini sama ya, teman-teman, seperti yang tadi kita kerjakan pada insulasi three-way valve. Dipastikan tidak ada rongga yang tidak tertutup oleh busa insulasi, sama halnya seperti yang kita lakukan insulasi pada keseluruhan pipa instalasi. Semuanya tertutup rapat, tidak ada celah pada insulasi. Mohon koreksinya ya, teman-teman, jika ada kesalahan dalam penyampaian saya pada video ini, silakan diisi di kolom komentar ya, teman-teman. Dukung terus channel ini agar semakin berkembang dengan klik tombol subscribe, di like, dan di komen, diisi di kolom komentar ya.